Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film mini series India berbahasa Tamil yang berjudul Pavaka Daigal yang terdiri dari 4 episode dengan skor IMDb 8,1. Episode ketiga ini berjudul Van Magal yang berarti putri dari langit. Episode ketiga ini bercerita tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak gadisnya. Gimana keseruan ceritanya? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. டேய் மாப்பிள அழுகாதடா. Pemeran-pemeran film ini ada ayah dan ibu. Bharat sebagai anak lelaki pertama, Vaide adalah anak kedua, dan Ponu adalah anak bungsu. Ayahnya bekerja di kantor, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Abangnya kuliah. Vaide dan Ponu masih duduk di sekolah. Mereka mempunyai ekstrakurikuler yang sama, yaitu les menari. Mereka semua ini hidup bahagia. Ayah dan ibunya sangat mencintai anak-anaknya. Ibunya adalah sosok orang tua yang perfeksionis, disiplin, taat aturan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Keluarga ini adalah keluarga yang religius. Mereka semua rutin pergi bersama ke kuil dekat bukit. Setiap hari, ibunya selalu tepat waktu mulai dari mandi, memasak, dan membangunkan anak-anaknya. Seperti biasa, mereka rutin pergi ke kuil di dekat bukit. Di sana, Ponu selalu berkhayal ingin terbang tinggi. Setelah selesai berdoa, Ponu selalu meminta kepada ayahnya di pinggir bukit untuk menggendongnya dan memutar-mutar badannya, seakan-akan Ponu melayang. போலாமா? Setelah itu, mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya, mereka beraktivitas seperti biasa. Bharat mengantar Vaide dan Ponu les menari. Vaide terlihat lesu sekali hari itu. Bharat sang abang bertanya kepada Vaide, "Kamu kenapa, Dek?" Vaide menjawab, "Nggak apa-apa, Bang." Setelah mengantarkan adik-adiknya, Bharat pergi ke kampusnya. Vaide dan Ponu terlihat sedang asik menari. Tiba-tiba, Vaide merasa sakit sekali di perutnya. Ponu mengantar sang kakak pulang ke rumah. Gurunya menelpon ibunya dan mengatakan, "Bu, selamat ya, Vaide sudah dewasa. Dia sudah haid." Ibunya senang mendengar hal ini. Besoknya, orang tua Vaide langsung mengadakan pesta untuk merayakan hal ini. Acara meriah seperti ini sudah menjadi tradisi dan budaya di kampungnya. Ibunya dan orang-orang menyirami Vaide dengan air ke seluruh badannya. Kemudian, Vaide didandani cantik dan duduk di depan banyak orang. Para tamu mengantri untuk bersalaman dengannya. Setelah itu, mereka satu keluarga berfoto bersama. Setelah acara selesai, Vaide disuruh bersujud kepada ayahnya untuk meminta berkat. Ponu bertanya dengan polosnya kepada sang ibu, "Bu, aku juga ingin dibandingkan dan dirayakan seperti kakak." Ibunya menjawab, "Iya nak, semua ada waktunya." Ibunya mengatakan kepada Vaide, "Vaide, mulai 3 hari ke depan, kamu tidak boleh pergi ke sekolah terlebih dahulu. Kamu hanya boleh duduk di satu titik di rumah ini. Kamu tidak boleh menyentuh ini, itu. Semua barang di rumah kamu tidak boleh menyentuhnya, karena ibu tidak sanggup kalau harus membersihkan semua yang kamu sentuh." Malam hari, Vaide, Ponu, dan ibunya tidur di satu kasur. Ibunya menasihati Vaide dengan mengatakan, "Vaide, mulai sekarang kau harus belajar menjadi wanita dewasa. Mulai dari cara berdiri, duduk, berjalan, berbicara, bahkan saat kau tidur sekalipun. Tubuhmu ibarat kuilmu sendiri. Akan ada banyak yang mengincar tubuhmu. Mereka akan merayumu, merengek dengan cara apapun untuk mendapatkan tubuhmu. Mereka akan berperilaku seperti binatang buas. Kau harus menjaga tubuh ini." Vaide menjawab, "Baik, Bu." Suatu malam, Ponu keluar rumah. Tiba-tiba, Ponu diculik oleh orang-orang tak dikenal. Ponu lalu dibawa ke ruangan gelap. Seorang fuckboy bersiap-siap untuk memperkosanya, tetapi fuckboy ini marah kepada anak buahnya karena membawa perempuan yang salah. Fuckboy ini mengatakan, "Bodoh kau, aku menginginkan Vaide yang baru haid, bukan Ponu yang adiknya yang masih bocil. Kalau tahu gini, lebih baik kau bawa ibunya. Itu akan lebih bagus. Jika kita bisa memperkosa ibunya, kita akan menjadi raja dunia." Anak buahnya mengatakan, "Maaf bos, tapi yang lewat cuma dia." Fuckboy mengatakan, "Ya udah nggak apa-apa, biar aku yang melakukannya dulu."
Ibunya khawatir karena Ponu belum terlihat. Ibunya memanggil sang suami dan Barat untuk mencari Ponu. HP Barat juga menghilang. Mereka bertiga khawatir dengan menghilangnya Ponu. Tiba-tiba, Ponu muncul di dekat halaman tempat les menarinya. Mereka melihat Ponu sangat ketakutan. Ayahnya langsung menggendong Ponu sampai ke rumah. Di rumah, Ponu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Barat marah mendengar hal ini. Ayah dan ibunya menangis mendengar cerita Ponu. Ibunya langsung memandikan Ponu di kamar mandi. Sang ibu tidak bisa menahan tangisnya saat memandikan Ponu. Setelah selesai mandi, ibunya lalu membakar baju Ponu yang dipakai Ponu saat diperkosa. Ponu sulit memejamkan matanya saat tidur. Faide sang kakak terus berusaha menenangkan Ponu. Faide menggenggam erat tangan Ponu saat tidur. Ayah dan ibunya duduk semalaman di sebelah tempat tidur Ponu. Ayahnya mengatakan kepada ibunya, dia ingin melapor kepada polisi, tapi ibunya melarang karena ibunya takut aib ini akan terbongkar. Ibunya takut malu karena anaknya telah diperkosa. Ibunya takut kehormatan keluarganya hilang. Besok pagi, ayahnya mengantar Faide berangkat ke sekolah. Ayahnya mengatakan, Faide, jangan bilang apapun kepada siapapun kalau ada yang menanyakan hal ini. Cukup hanya keluarga kita yang tahu aib ini. Faide membalas, baik ayah. Ponu bangun dari tidurnya. Ibunya sedang duduk di depan kamar Ponu. Ibunya mengatakan, sini nak. Ibunya memeluk Ponu dengan erat. Tiba-tiba, ibunya melihat ada luka gigitan di sekujur tubuh Ponu. Ibunya langsung membawa Ponu ke kamar mandi dan memandikan Ponu. Ibunya menangis histeris melihat keadaan Ponu. Ponu yang masih kecil polos hanya terdiam melihat ibunya menangis. Ibunya marah dan mengatakan kepada diri sendiri, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Beberapa jam kemudian, warga desa datang dan bertanya, kenapa bu? Ibu mengunci pintu rumah dan tidak menjawab telepon dari kami. Ada apa, Bu? Saya mendengar rumor anak ibu menghilang. Siapa yang menghilang, Bu? Faide atau Ponu? Kemana dia? Ibunya menjawab, tidak ada apa-apa. Ponu hanya menghilang sebentar. Setelah dia les menari, dia makan es krim dan tiba-tiba pingsan. Kemudian dia terbangun dan pulang sendiri ke rumah. Kalau Faide, dia lagi menjalani masa periodenya. Makanya itu dia tidak datang les menari dulu. Beberapa warga desa membalas, ceritamu itu sulit dipercaya, Bu. Ibu guru menari mengatakan hal yang berbeda. Aku mendengar bahwa teman-temannya Barat berbuat tak senonoh kepada Faide. Berita ini sudah menyebar di masyarakat, Bu. Aku kesini untuk melihat keadaan Faide. Ibunya Ponu menjawab, tidak, itu bukan Faide. Itu Ponu. Dia sedang tidak sehat. Dia sedang tidur. Sebaiknya kalian semua pergi. Temannya Barat mengatakan kepada Barat, sebaiknya kau melapor kepada polisi, Barat. Aku yakin pelakunya adalah salah satu teman kita. Barat menjawab, aku juga ingin melapor kepada polisi, tapi ibu takut malu. Ibu takut kehormatan keluarganya hilang. Ibu takut semua orang nanti menjadi tahu. Barat mengatakan, siapapun yang melakukan hal ini, aku akan mencarinya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Keadaan keluarga mereka menjadi berubah, tidak seperti dahulu. Dulu setiap ayahnya pulang ke kantor, ayahnya selalu ngobrol-ngobrol dengan Ponu. Tapi sekarang, sang ayah menyuruh Ponu untuk tidur di kamar saja. Sang ayah tidak pernah berbicara dengan Ponu lagi. Barat mendatangi orang tuanya dan mengatakan, ayah, ibu, setelah aku mencari tahu ternyata pelakunya adalah seniorku di kampus. Dia tinggal di dekat sini. HP ku juga ia curi, ayah. Ortunya adalah orang kaya di sini. Kita lapor polisi aja, ayah. Ibunya menjawab, jangan kau coba-coba untuk melapor polisi. Kehormatan kita akan dipertaruhkan. Barat marah dan langsung pergi. Barat bersama teman-temannya menangkap si fuckboy yang telah memperkosa adiknya. Barat meluapkan amarahnya kepada si fuckboy. Barat memukulinya dengan membabi buta. Barat mengatakan, kau tidak boleh mati. Kau harus hidup menderita seperti yang dialami adikku. Barat langsung mengambil pisau. Teman-teman Barat memegangi si fuckboy lalu melepas celana dalamnya. Barat langsung menebas lontong si fuckboy hingga putus. Keesokan harinya, seperti biasa mereka pergi ke kuil untuk berdoa. Setelah mereka berdoa, ayahnya mengatakan kepada Ponu sambil berkaca-kaca, nak, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Anggap hal itu seperti mimpi burukmu saja. Mulai sekarang, ayah akan selalu berbicara denganmu tanpa rasa takut dan malu. Di dunia ini, lebih banyak orang baik daripada orang jahat, nak. Kau akan selalu bisa terbang tinggi seperti yang kau inginkan. Ayahnya menangis saat memutar tubuh Ponu. Ibunya datang dan ingin mengobrol berdua saja dengan Ponu.
Ibunya hanya terdiam membisu. Yang ada di dalam pikiran ibunya hanya rasa malu yang harus ia tanggung di masyarakat. Karena anaknya sudah tidak perawan lagi. Bagi ibunya, kehormatan, kebanggaan, dan gengsi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ibunya berpikir untuk mendorong Ponu dari atas bukit hingga tewas. Tapi itu hanya di dalam pikiran ibunya. Ibunya lebih memilih untuk terus memberikan kasih sayang dan didikan yang benar kepada Ponu, karena ibunya sangat menyayangi Ponu. Mereka pun pulang ke rumah. Di pagi hari, ibunya mengatakan kepada diri sendiri, masyarakat dan kastalah yang menentukan arti sebuah kehormatan. Hanya karena beberapa binatang buas menodai anakku, haruskah aku mendorong anakku dari bukit atas nama kehormatan? Tidak, aku tidak peduli apa kata masyarakat. Anakku dilahirkan bukan untuk menyenangkan masyarakat. Anakku dilahirkan untuk terbang jauh sesuai keinginannya. Terbanglah, wahai anakku. அழுது தீத்துரு. நாளைக்கு ராக்கெட் ஏறி நீ அந்த வானத்தில் போ பொண்ணுத்தாய் போ. Habis. Apa pesan dari film ini? Kehormatan adalah hal yang sangat penting, tapi kasih sayang jauh lebih penting. Karena kita hidup bukan untuk menunjukkan kehormatan kita kepada masyarakat, tetapi tujuan kita hidup adalah untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.